Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zuhro dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 4B, materi desain materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya dari kelompok 2 menelaah buku bahasa Arab kelas 8. Nah, saya menelaah buku ajar ini tentang kelayakan isi buku ajar bahasa Arab kelas 8 menurut BNSP. Yang pertama, kesesuaian buku ajar bahasa Arab kelas 8 tingkat sanawiyah. Nah, buku ajar kelas 8 ini sudah sesuai untuk tingkat kelas 8 sanawiyah karena telah mencakup semua kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, pada setiap subbab ini dari subbab pertama sampai subbab ke-6 itu semua itu sudah sesuai dengan standar kompetensinya. Kayak misal yang pertama, halaman 4 itu bertemakan as-sa'ah atau waktu. Nah, materinya ini sudah sesuai yang disajikan ini semuanya tentang waktu. Nah, jadi sudah sesuai gitu. Kemudian kayak yang halaman 19 ini bertemakan buku harian. Nah, semua materinya atau yang dijelaskan kayak misal mufradatnya, kemudian pertanyaan, kemudian kayak hiwarnya itu semua sudah sesuai dengan temanya gitu. Kemudian halaman 37 itu al-hiwayah tentang hobi. Nah, materi juga yang disajikan juga semua tentang hobi. Seperti kayak misal ada kan beberapa orang hobinya kayak misal siswa laki-laki bermain sepak bola. Nah, itu ada beberapa kata kayak kuratal kodam gitu. Nah, ada beberapa lagi lainnya gitu. Kemudian pada halaman 55 itu bertemakan ar-riyadhah tentang olahraga, dan materi yang disajikan itu sesuai dengan temanya gitu. Ada beberapa mufradat tentang kuratal kodam. Nah, itu sepak bola, bermain sepak bola, dan itu juga termasuk olahraga, dan masih banyak beberapa lagi mufradat yang sesuai dengan temanya itu tadi. Kemudian halaman 71 itu tentang profesi. Nah, itu subbab 5. Nah, materinya sudah sesuai dengan tentang profesi, kayak seperti profesi ada muallimah kayak guru gitu. Dan semua tidak hanya mufradat yang ada di hiwar juga, atau pertanyaan-pertanyaan, semua itu sudah sesuai dengan temanya yang disajikan gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kesesuaian isi buku ajar bahasa Arab dengan karakteristik siswa kelas 8. Nah, buku ajar ini sudah sesuai disajikan itu sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 8. Lah, siswa kelas 8 ini kan bisa dikatakan juga masih kekanak-kanakan gitu, yang mereka notabene masih suka dengan permainan gitu. Nah, buku ini sudah sesuai karena ada beberapa dari setiap bab pertama sampai ke bab ke-6 itu sudah dilengkapi dengan gambar, dan mufradatnya ini disajikan juga tidak kayak sulit gitu. Mufradatnya ini juga mudah dipahami. Dan misal ada beberapa mufradat yang mungkin sulit, nah itu sudah dilengkapi dengan gambarnya. Jadi membuat siswa itu tidak bosan membaca buku itu gitu, untuk mempelajarinya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan isi buku ajar. Nah, buku ajar ini sudah dilengkapi dengan isi tema dari pertama hingga yang ke-6 itu sudah memenuhi kelengkapan isi. Seperti contoh yang pertama, terdapat mufradat yang mencakup dengan tema yang ditentukan, itu tadi temanya sudah sesuai dengan materi. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat yang menggambarkan kata sesuai dengan tema. Jadi ada kalimat-kalimatnya itu sesuai dengan katanya gitu, sesuai dengan
yang digambarkan pada katanya gitu. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa pertanyaan yang mencangkup sesuai tema. Dari pertanyaan menjawab soal hingga menyusun kata, merangkai kalimat dari beberapa kata. Nah, itu semua sudah ada gitu. Setiap babnya itu sudah dilengkapi dengan yang pertama mufradat tentang yang ada di temanya. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimatnya itu sudah menggambarkan gitu. Ada beberapa gambar juga. Terus kemudian ada kalimat, ada soal pertanyaan gitu. Dan pertanyaannya ini sudah dilengkapi, maksudnya pertanyaan ini sudah, maksudnya dilengkapi beberapa model gitu. Ada yang pertanyaan menjawab soal, atau ada juga yang menyusun kata gitu, atau yang menyambungkan dari digambar sama yang menceritakan gambar ini kalimat yang mana gitu. Kemudian terdapat keterangan aturan dalam penggunaan kata. Jadi di halaman 3 sampai 87 ini sudah dilengkapi, ada beberapa mufradat yang dikasih aturan, maksudnya aturan penggunaan kata ini tuh bagaimana gitu. Sudah di gitu. Kemudian dilengkapi dengan hiwar juga. Ada beberapa setiap tema itu sudah dilengkapi dengan hiwar. Jadi kayak misal ada siswa yang belum bisa lancar atau bicara bahasa Arabnya, atau dia susah untuk bicara bahasa Arab gitu. Jadi dengan hiwar ini, siswa itu bisa dengan membaca gitu, bisa melatih siswa untuk bicara itu dengan cara membaca itu tadi gitu. Kemudian yang keempat yaitu kemutakhiran isi buku ajar bahasa Arab kelas 8 itu. Nah, buku ini sudah telah memenuhi standar kemutakhiran buku, karena buku ini telah sesuai dengan kurikulum 2013 dan telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan jadi buku ini tuh sudah dimutakhirkan gitu. Jadi bukunya itu tidak kayak misal kayak ketinggalan zaman gitu. Nah, buku ini sudah dilengkapi kayak misal setiap subbabnya tuh dari bab pertama sampai bab ke-6 itu semua mufradat dan gambar yang disajikan sesuai dengan zaman sekarang. Maksudnya kayak gambarnya itu sudah berwarna gitu, atau mungkin sesuai dengan zamannya sekarang. Misal kayak hobi tadi kan sekarang udah zamannya orang menyukai bola gitu atau sebagainya semacamnya, itu sesuai dengan zaman sekarang. Jadi siswa itu lebih menarik untuk membaca buku itu tadi karena sesuai dengan yang ada di masanya mereka gitu. Kemudian mufradatnya juga sesuai dan mudah dipahami oleh siswa gitu. Jadi beberapa mufradatnya itu lebih mudah dipahami. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kayak misal lebih ke bahasa-bahasa orang Arab yang lebih tinggi gitu. Kemudian yang kelima itu membangkitkan keingin tahuan siswa kelas 8. Nah, buku ini sudah sangat bagus untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dalam mempelajarinya. Diambil dari setiap babnya itu menyajikan beberapa gambar yang menarik gitu tadi, yang membuat siswa ingin tahu arti dari setiap mufradnya. Yaitu kayak misal ada beberapa, misal ada teman-teman kelas 8 itu yang belum tahu arti misal tentang Quratul Qadam, itu nggak tahu apa. Nah, di situ di setiap babnya itu sudah dilengkapi. Nah, ada gambar orang bermain sepak bola gitu. Nah, jadi setiap siswa yang nggak tahu apa artinya ini bisa melihat gambarnya gitu. Jadi kalau misal ada gambarnya belum ada mufradnya, jadi siswa itu bisa lebih tahu mencari apa bahasa Arabnya dari bermain sepak bola gitu. Jadi lebih kayak siswa lebih ingin tahu apa sih artinya gitu. Kemudian yang keenam, keakuratan isi buku ajar bahasa Arab kelas 8. Nah, buku kelas 8 ini sudah memenuhi keakuratan buku sehingga menghindari miskonsepsi bagi siswa karena telah sesuai dengan kaidah KD. Seperti jumlah materi yang dipelajari itu tidak lebih dari 10 tema gitu. Karena biasanya kalau kelebihan tema atau misal ini kan sudah 6, jadi sudah akurat gitu. Jadi sudah disusun
dari disusun sedemikian rapi gitu. Maksudnya kalau misal kelebihan materi juga waktunya kan tidak sesuai, maksudnya waktu sama materinya tidak sesuai, jadi kan kayak ada materi yang belum disampaikan oleh guru, jadi kan itu tidak kayak tidak akurat gitu loh pembelajarannya gitu. Jadi kayak ada siswa yang ini kok belum diterangin ya gitu, jadi lebih akurat karena itu apa biar siswa itu paham dengan. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur dalam penyajian materinya sudah diatur secara benar sehingga menghindari kekeliruan dalam proses pembelajaran. Maksudnya gini, kan yang pertama misal dari subbab pertama tentang waktu, nah itu tidak langsung ke pertanyaan gitu, maksudnya urut dari mufradat dulu, menerangkan tentang waktu itu apa, mufradatnya tentang waktu, kayak misal jam 1 sampai jam 10 gitu. Kemudian habis itu ada dilengkapi urut gitu, dan habis itu tentang kalimat-kalimat atau cerita, habis itu pertanyaan gitu, dan terakhir hiwar itu untuk melatih siswa dalam berbicara bahasa Arab gitu. Kemudian yang terakhir terdapat, nah itu ada beberapa contoh yang dilengkapi dengan gambar, dan itu membuat siswa itu lebih nyaman untuk membaca buku itu tadi. Jadi kayak lebih menarik siswa, dan buku ini sudah layak memang karena yaitu tadi sesuai dengan zamannya juga, sesuai dengan masanya juga gitu. Jadi sudah dilengkapi juga dari bab 1 sampai bab 6 itu sudah dilengkapi dengan mufradat, ada gambarnya juga, ada beberapa kalimatnya yang menyambung dengan gambar itu tadi, ada beberapa soalnya juga, terus ada hiwarnya juga untuk melatih siswa berbicara juga gitu. Sekian presentasi dari saya tentang kelayakan isi buku ajar, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari kelompok 2 poin selanjutnya. Dan apabila ada salah-salah kata dari presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya atas nama Faisal, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Oke, poin yang kedua atau poin yang selanjutnya, bagian B, yaitu kelayakan penyajian buku ajar bahasa Arab kelas 8 menurut BSNP. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu teknik penyajiannya. Terus yang kedua itu ada keruntuhan isi. Yang ketiga ada kelengkapan buku ajar. Yang keempat petunjuk kegiatan, dan yang kelima itu ada sajian pendukung. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teknik penyajian. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini sudah memenuhi aspek-aspek dalam teknik penyajian, seperti dalam setiap bab buku sangat membangkitkan sangat membangkitkan minat dan juga motivasi bagi setiap peserta didik. Oke, selanjutnya dengan adanya gambar-gambar yang disajikan seperti yang terdapat pada halaman 8, halaman 23, halaman 58, halaman 74, dan halaman 91. Dan juga ada beberapa ilustrasi yang terdapat pada halaman 4, halaman 2, halaman 43, terus halaman 59, halaman 75, dan halaman 90. Tidak hanya itu saja, dalam susunan kalimat yang digunakan sangatlah bagus. Nah, dan mudah untuk dipahami, seperti contoh berikut ini.
Kam sa'at al-an? As-sa'ata as-sa'atu sadisatu wa nisfi. Ana astayqizu minan naumi fi rabi'ati sabahan. Arkabu ad-darrajatu ila baiti sadiqi yajlisu yushahidul tilfaz. At-tabibu fil mustasfa limuajalatul marad. Istaratu Fatimatu ad-dawa min saydaliyah. Dengan adanya sajian-sajian di atas, maka buku bahasa Arab kelas 8 sudah pasti memiliki daya tarik tersendiri dan sangat menumbuhkan minat peserta didik. Selain itu, materi juga selalu diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan itu pasti membuat setiap orang tuanya merasa senang, bangga dengan atas apa yang telah diperoleh anaknya gitu. Dan itu menilai baik atau berkesan baik bagi setiap para guru-guru yang telah mengajar anak-anaknya dengan keberhasilan tersebut. Maka dari itu membuat nilai lebih bagi buku bahasa Arab kelas 8 ini. Oke, itu yang penjelasan yang pertama. Dilanjutkan dengan penjelasan yang kedua, yaitu keruntuhan isi. Setelah ditelaah, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini sangat beruntun, di mana itu bisa dilihat dari penyajian alur berpikir induktif dan deduktif yang berfungsi untuk membuat kesimpulan dari satu kata, satu fakta ke data, yang bisa kita buktikan dengan melihat data pada materi buku ini. Sedangkan penyajian alur berpikir deduktif untuk menyatakan kebenaran suatu proposisi. Jadi penyajian materi buku ajar kelas 8 ini diatur dengan sedemikian rupa, seperti materi yang dianggap mudah letaknya itu lebih dahulu dipelajari daripada materi yang dianggap sukar untuk dipahami. Dan juga materi prasyarat terletak di awal daripada materi-materi pokok, dengan tujuan agar ketika peserta didik itu mempelajari materi pokok lebih bisa fokusnya lebih oke gitu, dalam mendalami secara spesifik dan efektif dalam mempelajari sekaligus memahaminya. Seperti ada contohnya, pelajaran pertama dari buku bahasa Arab kelas 8 ini, yaitu as-sa'ah. Pada halaman 4 dijelaskan di situ bahwa dipelajari terlebih dahulu materi bilangan pada jamnya, baru dilanjutkan dengan materi jamnya yang disesuaikan dengan penerapan waktu pagi, siang, sore, dan malamnya, yang dilengkapi dengan adanya gambar yang secara langsung menerangkan waktu pagi itu kapan, waktu siang seperti apa, dan waktu sore itu juga seperti apa gitu, menyatakan bahwa suasana yang sesuai. Itu tadi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kelengkapan buku ajar. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini sudah mencapai kelengkapan dalam buku ajar, karena sudah disertai pada awal buku ajar terdapat prakata, petunjuk, penggunaan daftar isi, serta daftar simbol dan daftar notasi yang terdapat pada halaman berapa ya? Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, dan halaman 8. Beberapa aspek tersebut sangatlah penting bagi setiap buku ajar. Dengan adanya itu, semua peserta didik sangat membantu untuk mengetahui gambaran-gambaran buku ajar yang dialami atau yang dipelajarinya. Selanjutnya pada bagian isi buku ajar kelas 8 ini juga sudah sangat lengkap antara bagian
antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Tidak hanya itu saja, materi juga sudah disajikan dengan beragam bentuk yang terdiri dari gambar, ilustrasi, terus tabel, rujukan-rujukan, soal latihan dan bervariasi terdapat pada lembaran-lembaran. Halaman dan akhir dari setiap pelajaran 1 hingga pelajaran 6 gitu. Dan juga sudah dilengkapi dengan bagian-bagian penting, yaitu pada akhir dari setiap buku yaitu ada daftar pustaka, indeks, subjek, terus daftar istilah atau petunjuk ke pengerjaan atau jawaban soal latihan yang dipilih ini dibuktikan pada lembar kerja buku dan pada halaman 104. Yang selanjutnya petunjuk kegiatan. Dalam hal petunjuk kegiatan ini, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini sangat efektif. Itu sangat efektif sekali untuk dipelajari. Mengapa demikian? Karena dalam penyajian materinya yang diatur dengan bagus dan juga secara beruntun gitu ya. Itu semua bisa kita lihat dari data-data yang ada pada pelajaran 1, dari pelajaran 1, data dari pelajaran 1 hingga pelajaran ke-6 atau pelajaran yang akhir, yang mana di setiap pelajaran tersebut terdapat ada 4 bagian. Yang pertama yaitu an-nasatul awal, an-nasatul tsani, an-nasatul salis, an-nasatul rabi, yaitu langkah-langkah itu ya. Yang mana di dalam setiap bagian atau di dalam setiap langkah-langkah tersebut materinya bertingkat dari yang mudah hingga yang sulit, hingga materi yang dianggap memang itu sangat susah untuk dipahami bagi murid pada umumnya gitu. Bagian pertama diisi dengan materi berupa gambar dan kalimat keterangan serta juga hiwar. Itu hiwar sangat penting. Maksudnya tidak ketinggalan dari pelajaran 1 hingga pelajaran kedua, pelajaran ketiga, keempat, dan kelima, keenam itu pasti disajikan hiwar. Kegiatan yang kedua diisi dengan materi koidah dan tadriban. Bagian ketiga itu diisi dengan materi teks-teks cerita yang sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya apa, tadi judul besarnya itu, nah seandainya judul besarnya Ar-Riyadhah, itu berolahraga, jadi materinya nanti ada cerita yang panjang itu berupa teks mengisahkan tentang olahraga. Terus tadi yang materi kedua ada koidah dan terlibatnya itu di dalam materi kedua itu dicantumkan beberapa koidah yang sangat membantu sekali bagi peserta didik atau setiap pembaca memahami isi buku ajar ini. Dan bagian yang terakhir diisi dengan materi catatan singkat dan soal-soal latihan dan juga soal ujian. Selanjutnya itu yang terakhir materi sajian pendukung. Nah, buku ajar bahasa Arab kelas 8 sudah dilengkapi dengan materi-materi atau beberapa bentuk variasi materi yang disajikan dengan gaya yang berbeda daripada buku umumnya. Tentu saja sangat diperlukan bagi semua peserta didik, terutama peserta didik kelas 8 ini yang sifatnya masih kekanak-kanakan, yang dimana mereka masih suka permainan gitu ya, tidak akan senang dengan buku yang kurang bervariasi. Mereka akan menganggap buku itu monoton dan membosankan. Anak-anak itu harus dibangun mental-mentalnya atau niatnya itu harus dikokohkan dengan bermacam-macam buku yang menurut mereka bisa membuat mereka itu tertarik. Nah gitu, seperti itulah. Jadi dalam materi buku kelas 8 ini ada sajian-sajian pendukung seperti dikasih warna-warna, warnanya beragam-ragam sehingga berkesan menarik. Dan terus ada juga dicantumkan penjelasan terhadap materi yang dikira sulit untuk dipahami. Adanya gambar, foto, dan ilustrasi yang tertera sehingga ketika murid menjawab
sebuah pertanyaan akan lebih mudah gitu loh. Karena sesuatu yang ada gambarnya itu lebih mudah diingat daripada sesuatu yang dihafal-hafal begitu saja. Sajian pendukung selanjutnya dari buku ini ialah tata letak dari penyusunan materi di setiap lembaran yang juga bervariasi. Itu sangat bervariasi. Tidak, ia memang kelihatannya tidak teratur, tapi itu sangat penting bagi peserta didik yang masih umur dibilang lebih dari anak-anak dikit lah, remaja gitu ya. Pasti mereka sangat senang mempelajari buku yang susunan materinya itu bervariasi. Dan yang terakhir itu ialah adanya rangkuman. Nah, di sini di setiap akhir buku ini ada rangkuman semua mufradat yang telah dipelajari dari pelajaran pertama hingga pelajaran ke-6 atau pelajaran yang terakhir, yang mana sangat membantu sekali peserta didik untuk menghafalnya, dan juga cara mudah mengingat semua kosakata dan sudah lama dipelajari. Bahkan ketika ingin mempelajari ulang atau memutolaah semua pelajaran, mereka tidak harus membuka satu persatu halaman per halaman dari semua pelajaran mereka. Cukup buka rangkumannya saja pada halaman itu. Pada halaman 105 sampai 114 di situ dicantumkan rangkuman dari materi buku pertama hingga buku yang selanjutnya, buku yang terakhir gitu. Jadi menurut saya buku ini sangat menarik lah untuk dipelajarin gitu. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan atau dipaparkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya, yaitu tentang C. Kelayakan kebahasaan buku ajar bahasa Arab kelas 8 tingkat sanawiyah. 1. Ketepatan penggunaan bahasa. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 sangat tepat dalam menempatkan kebahasaan pada tingkat yang sesuai. Kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa menjadi indikator kesesuaian dalam tahap pembelajaran. Dengan memenuhi beberapa aspek dalam pembelajaran, yaitu kesesuaian dengan perkembangan intelektual dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional. Yang kedua, kekomunikatifan penggunaan bahasa. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 tingkat sanawiyah memiliki bahasa yang sangat komunikatif, sangat pas dengan keadaan siswa pada jenjang tersebut, dan memiliki kelebihan yang menjadikan bahasa itu menarik, jelas, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan makna ganda, dan menggunakan kalimat efektif yang sering digunakan dalam komunikasi tulis. Terus yang ketiga, kesesuaian dengan perkembangan mahasiswa. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada mahasiswa dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan grafika. Yang pertama yaitu tentang ukuran. Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO. Ukuran buku teks adalah A4 atau 210 kali 297 mm. Dan yang kedua adalah A5 atau 148 kali 210 mm. Dan yang terakhir yaitu B5 atau 176 kali 250 mm. Toleransi perbedaan ukuran antara 0 sampai 20 mm. Penggunaan format yang terstandar dengan suatu BTBI biasanya menggunakan ukuran format buku dengan font antara 12 sampai 14 point size untuk Times New Roman atau sebanding dengan jenis font lainnya.
kecuali judul, maka disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu desain tata letak sampul. Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang, dan punggung secara harmonis, memiliki irama dan kesatuan, serta konsisten. Penampilan pusat pandang atau center point yang baik, komposisi dan ukuran, serta tata letak atau judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan sebagainya proporsional, seimbang, dan seirama dengan tata letak isi sesuai pola. Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Yang ketiga adalah tipografi sampul. Huruf yang digunakan sangatlah menarik dan mudah dibaca. Untuk huruf judul buku lebih dominan dan proporsional dibandingkan ukuran buku, nama pengarang, dan penerbit. Warna judul buku itu kontras dengan warna latar belakang. Yang keempat yaitu desain dan tata letak isi. Judul bab ditulis secara lengkap dan disertai dengan angka bab, seperti ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalis, wa ghairu dzalik. Penulisan subjudul disesuaikan dengan penyajian materi ajar. Penempatan nomor halaman disesuaikan dengan pola tata letak, mampu memperjelas penyajian materi baik dalam bentuk ukuran yang proporsional maupun warna yang menarik sesuai objek aslinya. Yang kelima yaitu tipografi isi. Tipografi isi pada buku bahasa Arab untuk MTS kelas 7 meliputi kesederhanaan, daya keterbacaan, dan daya kemudahan pemahaman, serta menggunakan huruf Arab yang baik dan jelas, serta kosakata dan struktur bahasa yang disesuaikan dengan tingkat mental dan linguistik peserta didik. Buku bahasa Arab yang baik harus mencakup materi yang mendukung 4 kemahiran berbahasa, yaitu kemahiran pengungkapan atau maharoh al-ta'bir, kemahiran menyimak atau maharoh al-istima'. Yang ketiga, kemahiran membaca atau maharoh al-qiraah, dan yang terakhir adalah kemahiran menulis atau maharoh al-kitabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang menelaah buku ajar, yaitu poin implikasi buku ajar bahasa Arab kelas 8 terhadap pengembangan keterampilan menulis. Nah, sini saya menerangkan tentang maharoh kalam. Yang pertama, jenjang maharoh kalam dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 8. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah sesuai untuk mengarahkan pada maharoh kalam. Dan ini terbukti pada beberapa teks cerita yang dilengkapi dengan gambarnya dan berbagai dialog yang menceritakan kegiatan sehari-hari. Jadi lebih mudah bagi siswa untuk mengerti maksud dari teks tersebut dan menjadikan siswa tertarik untuk mempraktekkan dialog bersama temannya. Dan di sini tuh beberapa teks cerita yang dilengkapi dengan gambarnya. Jadi siswa itu lebih mengerti arti dari teks tersebut. Jadi tidak asal ngomong gitu. Maksudnya lebih mengerti, jadi lebih mudah untuk berdialog gitu. Kemudian dialognya itu menceritakan kegiatan sehari-hari dan dilengkapi dengan gambarnya tadi. Jadi lebih mengerti, jadi siswa itu lebih mudah untuk berbicara dan menarik siswa untuk mau berbicara bahasa Arab bersama temannya atau berdialog di depan gitu. Kemudian yang kedua, teks memadai pengembangan maharoh kalam bahasa Arab kelas 8. Nah, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi berbagai teks yang memadai untuk pengembangan maharoh kalam. Semua teks pada buku ini telah menggunakan mufradat yang bagus dan mudah untuk siswa membaca, dan juga terdapat berbagai teks yang menarik untuk siswa mengikuti dan menirukan, terutama pada teks bacaan yang terdapat gambarnya juga, sehingga siswa dapat tertarik untuk bercerita. Jadi ada beberapa teks itu yang menggunakan mufradat baru. Maksudnya semua teks ini sebenarnya sudah menggunakan mufradat yang mudah gitu. Jadi dan juga dilengkapi dengan gambarnya itu tadi. Jadi lebih mudah untuk siswa itu mengerti maksud dari
arti dari mufradatnya itu tadi dan arti dari gambarnya. Jadi kayak lebih siswa itu lebih tertarik untuk bercerita karena mengerti gitu, lebih mengerti karena sudah ada penjelasannya juga gitu. Kemudian yang ketiga, penyajian latihan menunjang maharah kalam. Nah, buku ajar kelas 8 ini sudah dilengkapi dengan berbagai pertanyaan dengan berbagai model latihan. Kayak misal ada yang esai gitu, ada juga yang mengurutkan mufradat gitu. Kayak misal ada mufradat, ada 4 mufradat dan disuruh menyusun yang mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Kemudian menjawab soal dari gambar yang masih banyak lainnya. Kayak misal ada gambar dan di situ suruh menceritakan, atau ada gambar ada sama mufradatnya dan kita suruh menyusun kalimat dari mufradat yang ada di gambar itu tadi begitu. Kemudian yang keempat yaitu pertanyaan mengarahkan maharah kalam. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi berbagai pertanyaan seperti pada hiwar gitu. Nah, pada teks hiwar tersebut terdapat dialog berupa tanya jawab antara dua orang. Jadi melalui metode hiwar seperti pada halaman 25 itu yang berisi tanya jawab, siswa dapat mempraktekkan cerita tersebut dengan cara berdialog dengan teman sebangkunya. Jadi siswa dapat mengarah pada maharah kalam. Nah, siswa itu biasanya kalau misal disuruh berdialog sama temennya itu kan kadang susah untuk mencari atau merangkum dari beberapa mufradat itu jadi kalimat gitu kan. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan adanya hiwar itu tadi. Jadi siswa itu ada yang misal tidak bisa merangkai kata, jadi bisa dengan membacanya atau mengerti dulu dari bacaan itu tadi gitu. Jadi lebih menjadikan siswa untuk lebih menarik untuk berdialog untuk bersama temannya itu tadi. Jadi lebih mengarahkan untuk siswa berani berbicara bahasa Arab meskipun belum sepenuhnya mengerti gitu. Sekian presentasi dari Kak saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan dari Saudari Fatimah, yakni implikasi buku ajar terhadap pengembangan keterampilan membaca. Nah, di jenjang maharah qiraat dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 8 ini, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi dengan beberapa teks bacaan dan telah sesuai dan baik untuk mengarah pada maharah qiraat ini. Kemudian dalam bacaan juga telah dilengkapi gambar sehingga memudahkan siswa untuk mudah memahami bacaan tersebut. Dan dalam bacaan juga mencakup kegiatan sehari-hari sehingga siswa juga tidak kesulitan dalam memahami maksud dari bacaan. Kemudian dalam teks memadai mengembangkan maharah qiraah. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi dengan berbagai teks bacaan yang bisa memudahkan siswa dalam membacanya untuk perkembangan maharah qiraah ini. Semua isi teks dilengkapi mufradat yang tidak asing dan mudah untuk siswa baca dan memahami maksud bacaan tersebut. Teks bacaan juga lumayan tidak banyak sehingga siswa tidak mudah bosan untuk membaca teks bacaan tersebut. Kemudian dalam penyajian latihan menunjang maharah qiraah. Dalam buku bahasa Arab ini telah dilengkapi berbagai macam soal latihan dan beraneka ragam sehingga siswa tidak mudah bosan dalam menjawab si soal-soal tersebut. Nah, dalam model soal seperti menjawab pertanyaan, si siswa dapat mengingat kembali bacaan yang telah dibaca yang dahulu. Kemudian tidak kesusahan lagi dalam menjawab soal-soal tersebut. Kemudian dalam pertanyaan mengarahkan pengembangan maharah qiraah. Nah, buku ajar bahasa Arab ini juga telah dilengkapi dengan berbagai macam pertanyaan seperti menjawab soal pada halaman 84 ini. Nah, di situ telah berisi pertanyaan terkait teks bacaan. Pada teks qiraah tersebut sudah tercantum semua jawaban dan siswa tidak akan kesulitan dalam menjawabnya karena jawaban sudah tertera di bacaan tersebut. Sehingga siswa bisa menguasai maharah qiraah. Kemudian di implikasi buku ajar terdapat pengembangan keterampilan menulis. Nah, ini yang keterampilan menulis. Dalam jenjang maharah qiraah, jenjang maharah kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 8. Buku ajar kelas 8 ini telah sesuai untuk mengarah pada maharah kitabah
karena terbukti di setiap bab dan dalam buku ajar ini terdapat latihan untuk menulis bacaan, dan materi dalam menulis juga terdapat dalam kegiatan sehari-hari, sehingga siswa tidak membalikan pikirannya atau tidak kesulitan dalam memahaminya untuk menulis. Kemudian teks memadai mengembangkan maharah kitabah. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 telah dilengkapi dengan berbagai teks yang memadai untuk mengembangkan dalam maharah kitabah ini. Semua contoh bacaan telah menggunakan bahasa yang bagus dan mudah untuk difahami, dan telah ada contoh teks yang akan ditulis, sehingga siswa ini tidak akan kesulitan untuk menyalin ulang tulisan tersebut. Kemudian dalam penyajian latihan menunjang maharah kitabah, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi dengan latihan untuk menulis. Dalam setiap bab ada satu jenis latihan menulis, tetapi tidak semua bab. Nah, dalam latihan menulis tersebut sudah dilengkapi dengan contoh, sehingga siswa ini tidak kesulitan mempraktekkan untuk latihan menulis. Kemudian pertanyaan mengarahkan perkembangan maharah kitabah. Dalam buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi dengan latihan menulis seperti yang terdapat pada halaman 85. Di situ siswa dapat memahami terlebih dahulu teks yang akan ditulis, sehingga dalam hal ini siswa dapat mengarah dalam maharah kitabah. Kemudian implikasi buku ajar terhadap pengembangan keterampilan mendengar. Jenjang maharah istima dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 8. Nah, buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini telah dilengkapi dengan pelajaran yang mencakup maharah istima. Di situ siswa dapat mendengarkan penjelasan guru dengan seksama, sehingga siswa dapat menangkap pemahaman dengan benar. Teks memadai mengembangkan maharah istima. Buku ajar bahasa Arab telah dilengkapi teks yang akan dibaca guru dan didengarkan oleh para siswanya, sehingga dalam pembelajaran ini siswa dapat mendengarkan dengan baik. Kemudian penyajian latihan menunjang maharah istima. Buku ajar ini belum dilengkapi dengan pelatihan menunjang pada maharah istima. Jadi guru bisa memberikan latihan dengan metodenya, seperti guru membacakan sebuah teks bacaan tersebut dan diikuti oleh siswanya, sehingga siswa ini bisa menunjang dalam maharah istima ini. Kemudian pertanyaan mengarahkan perkembangan maharah istima. Buku ajar bahasa Arab kelas 8 ini belum dilengkapi dengan beberapa latihan. Jadi dalam buku ini tidak ada pertanyaan yang mengarah pada maharah istima ini. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 2. Mohon maaf sebesar-besarnya dalam kata atau dalam penyampaian materi belum sesuai atau kurang. Kami dari kelompok 2 minta maaf dan terima kasih. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.